Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bersama di tempat ini di hari yang kelima di bulan Ramadan, dapat bersama-sama berkumpul serangkaian juga insyaallah kita akan sama melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Sabilur Rasyad Universitas Negeri Gorontalo, yang alhamdulillah juga kegiatan ini didukung penuh dan disiarkan oleh UNG TV. Semoga keberkahan selalu bersama dengan kita. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabatnya. Insyaallah kita akan selalu dalam keberkahan, keselamatan yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, dalam beberapa referensi hadis yang ada kaitannya dengan masalah ibadah shaum, ada penggalan hadis dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang banyak juga disampaikan sebagai bagian dari memperkokoh keyakinan kita, nilai ibadah kita selama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, lau ya'lamu ummati ma fi ramadana latamannau antakunu, dalam redaksi lain antakuna sanatu kulluha ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, dalam artian nilai-nilai dari setiap ibadah di bulan Ramadan, maka mereka menginginkan seluruh bulan untuk dijadikan bulan Ramadan. Ini mengindikasikan kepada kita betapa istimewanya Ramadan ini. Bukan saja bulan ini, tetapi setiap nilai kebaikan yang tercipta, yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sungguh sangat luar biasa. Apapun itu, yang penting dalam bingkai kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Salah satu contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sumu tasihhu, puasa niscaya kita sehat. Ini yang disampaikan oleh Nabi, yang memang dalam background pendidikan itu Nabi bukan seorang dokter, tetapi dari sifat kemaksuman seorang hamba Allah yang dijaga oleh Allah perkataannya, ketika dia menyampaikan ini maka ada pembuktian kebenarannya. Di tahun 630 bapaknya para dokter, Ibnu Sina, itu ketika orang yang berobat ke dia dianjurkan puasa selama 2 minggu 2 pekan untuk menstabilkan hasil pengobatan. Di zaman sekarang pun demikian, kita banyak mendapatkan ketika ada orang mau dioperasi, dianjurkan oleh dokter puasa dulu supaya menetralkan seluruh sirkulasi yang ada di dalam tubuh. Ini membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, sumu tasiku, puasa kau sehat, ini bukan hal yang hoax.
Tetapi kemudian belakangan ada yang menjadikan ini sebagai persoalan. Ada yang bertanya, Ustadz, saya ini dokter mau marah mbak puasa. Ini dokter mana yang memarah orang mbak puasa? Tidak ada dokter yang melarang, kecuali ketika ada kaidah membahayakan jiwanya dalam proses pengobatan. Ketika dia dalam keadaan sakit, karena memang dikatakan di dalam Al-Quran, hadits rahmatullah, apabila kita dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Tetapi kalau dalam kondisi normal, tidak ada alasan ketika orang berpuasa dia sakit. Kecuali ada kesalahan dalam kaidah dia berpuasa. Ketika dia melanggar kaidah berpuasanya Nabi, bisa dipastikan orang ini pasti akan ada gangguan dalam kesehatannya. Kaidah puasanya Nabi itu mengakhiri sahur, mengawali buka. Kalau kita melenceng dari kaidah puasanya Nabi, pasti ada gangguan dalam kesehatan tubuh kita. Mengakhiri sahur maksudnya sahur ketika di waktu yang tepat menjelang imsak. Kita alhamdulillah banyak dibantu dengan teknologi. Ada yang menggunakan alarm. Kalau sekarang waktu imsak pukul 4:22 yang tadi. Ini selalu bergeser. Silakan saja update. Sudah sangat terlalu kalau kita orang terdidik, orang yang dalam bingkai ilmu pengetahuan yang tidak dapat diragukan, kemudian masih istilahnya terbelakang dalam teknologi. Kita putar radio saja, ada pemberitahuan, selalu diberitahukan waktu imsak pukul 4:22. Kita sudah mewanti-wanti. Maka ini yang menjadi patokan. Ada orang yang tidak tidur semalaman, alasannya karena dia ingin membangunkan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Kalau memang disepakati sebagai dia petugas, silakan. Tapi kalau hanya kemudian beralasan, hanya ingin ikut rame, toki-toki sahur dan lain sebagainya. Terkadang juga tidak ada kesepakatan dengan warga sekitar. Terkadang seringkali mengganggu kenyamanan orang istirahat. Baru jam 2 malam sudah sahur-sahur dan lain sebagainya. Ini kan mengganggu. Sampai kemudian mengakibatkan dia tidak tidur satu malam. Dia sahur, setelah sahur subuhnya lewat, zuhurnya cuma dia dengar azan, dia tidur lagi, sampai asar dia tidur lagi. Ketika azan maghrib dia bangun. Nabi mensunnahkan ketika buka puasa, menyegerakan buka puasa. Ketika buka puasa dengan seteguk air, 1 biji kurma. Dia bukan berseteguk air, tapi berteguk-teguk air. Nah, ini yang kemudian menjadikan dia lari dari apa yang dimaksudkan oleh Nabi, puasa kau sehat. Apalagi fadilah dalam puasa ini juga disampaikan oleh Nabi, bahwa bau mulutnya orang berpuasa. Ini mohon maaf Ustadz Ruli ya. Bau mulutnya orang berpuasa ini ada dalam beberapa persepsi. Ada yang akan digantikan dengan bau kesturi ketika di surga. Ada yang kemudian dikatakan bagi Allah seperti bau misk atau bau minyak wangi. Hadis yang kedua ini harus diperkuat dengan alasan. Bukan berarti Allah itu dalam bayangan kita punya hidung, tidak. Karena dikatakan bagi Allah seperti bau, berarti Allah itu mencium. Dalam logika kita berarti Allah itu ada bentuk, ada wajah. Tidak seperti itu. Artinya Allah bangga dengan orang yang berpuasa meskipun ada bau mulutnya. Kenapa Nabi SAW menyentil ini? Ternyata hadirin rahmati Allah, ada yang harus kita stressing. Ada yang harus kita seriusi dengan masalah bau mulut ini. Yang pertama, adab, etika. Kita sadar ketika orang menahan lapar, ya, di mulut ini tingkat zat asam itu naik. Maka tidak menutup kemungkinan bakteri itu naik, ya, meningkatkan produktivitas bakteri. Maka tidak menutup kemungkinan bau mulutnya orang berpuasa itu bermasalah, ada bau yang tidak sedap. Ini kenapa Nabi sampaikan untuk yang pertama itu etika. Maka orang Islam ketika puasa ada etika yang harus dijaga. Bagaimana menjaga etika? Bicara seperlunya. Supaya apa? Orang di sekitar kita tidak merasa terganggu dengan bau mulut kita. Ya. Ada yang harus dijaga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik
atau lebih baik dia diam. Makanya kasih hilang Carlota. Di puasa itu melatih menghilangkan Carlota, ya. Melatih kita untuk menghilangkan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak baik, menggibah, menggunjing, apalagi memfitnah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita diajarkan oleh ibadah yang satu ini untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Di antaranya pribadi yang bertakwa itu adalah menghindarkan diri dari perbuatan perkataan yang sia-sia. Apalagi yang kemudian yang harus dijaga dari mulut ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain perkataan yang etika, perkataan yang sia-sia, yang kemudian yang akan keluar dari mulut kita ini, hadirin, adalah, mohon maaf dulu, ada namanya mulutmu harimaumu. Analogi sederhana dari mulut di zaman IT itu adalah jari. Sekarang itu jarimu buayamu. Orang di media sosial yang dilakukan di media sosial, yang mempunyai peran di media sosial itu adalah jari kita. Semakin lihai ketikan kita, semakin banyak kata-kata yang keluar di setiap media sosial yang kita lahirkan, yang kita keluarkan. Maka hati-hati, undang-undang ITE, ya, ujaran kebencian. Orang Islam kalau punya HP, jangan hanya smartphone, hanya HP-nya yang pintar, tapi yang penggunanya kurang cerdas. Kenapa? Asal lihat judul yang bagus, ini bagus, langsung sebar. Ya. Usahakan saring sebelum sharing. Gitu. Orang Islam itu ketika mendapatkan satu masalah, konsepnya itu tabayun. Dia harus menggali permasalahan, melihat permasalahan, letak permasalahannya di mana dia harus berpihak. Itu orang Islam. Tetapi kalau konsepnya berita ini hanya memecah belah, hanya akan menjadikan kontradiksi antara masyarakat dengan pemerintah, memperkeruh suasana antara masyarakat dengan pemerintah, maka ini harus disaring terlebih dahulu. Karena orang Islam itu adalah orang yang rahmatan lil alamin. Di mana dia berada, disitulah orang merasa nyaman, damai, aman, tentram dengannya. Makanya dirahmati Allah, konsep-konsep dalam beribadah di bulan Ramadan inilah yang harus kita ambil nilai-nilai falsafahnya. Di luar dari, di samping dari ibadah-ibadah lainnya, peningkatan amalia kita lainnya. Di bulan Ramadan ini kita banyak melihat, mohon maaf, satu kelaziman. Ini pun harus kita ambil dengan cara yang positif. Jangan kemudian akan terjadi pembulian luar biasa. Seringkali kan begitu. Ada orang bilang, Ustadz, ini masjid Ustadz mau penuh nanti puasa. Kalau tidak puasa cuma 2 saf Ustadz. Biarkan. Orang mau datang beribadah di masjidmu, biarkan. Mereka ini beribadah nanti Ramadan Ustadz, biarkan. Sibuklah kau menilai ibadahmu sendiri dan jangan pernah menilai, menakar ibadah orang lain. Karena peningkatan kuantitas dalam ibadah di bulan Ramadan itu adalah satu kelaziman. Tetapi yang harus kau stressing, kau harus lihat adalah peningkatan amal kesolehanmu, karena kau pun tak bisa menilai kualitas ibadah orang lain, ataupun kau bisa menilai kualitas ibadahmu sendiri. Iya kau sujud, iya kau berzikir, iya kau bersedekah, kau puasa, kau hanya bisa melihat, menilai dari apa yang kau lakukan, tetapi kualitas ibadahmu yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir yang harus kita lakukan, yang harus kita pedomani, yang harus kita lebih stressing lagi di bulan Ramadan ini adalah komitmen, konsistensi kita di dalam menjaga kesolehan. Ini perlu. Sholat kita baik, puasa kita baik, zakat kita, sedekah kita oke. Tetapi menarik benang merah dari setiap nilai ibadah dalam kehidupan kita, ini yang menjadi kunci penentu kebaikan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini, yang dibutuhkan adalah konsistensi kita.
di dalam penerapan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan keseharian. Sehingga saya teringat satu kritikan dari seorang tokoh ya. Tokoh di era tahun 90-an ya. Dia mengkritisi kita umat Islam, tokoh Islam liberal. Dia mengkritisi kita umat Islam bahwa orang Islam ini ya, karena dia juga menganut agama Islam. Orang Islam ini di dalam menjalankan ritual ibadahnya tak ubahnya seperti pemain sinetron. Ya. Kita lihat pemain sinetron ketika aktingnya dia nangis, dia harus nangis, wajib nangis. Dia harus meneteskan air mata. Berani dia tidak meneteskan air mata, sutradara pasti marah. Tetapi setelah cut, air matanya dia hapus, senyumnya kemudian kembali merekah. Artinya apa? Di suasana Ramadan ini hadirin rahmati Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan terjadi kelaziman-kelaziman. Tetapi yang kita lakukan adalah konsistensi. Setelah Ramadan ini masjid tetap penuh, bacaan Al-Quran tetap jalan, sedekahnya tetap stabil, ya, amarahnya tetap syahwatnya tetap selalu terjaga, menjaga amarahnya. Insya Allah hadirin rahmati Allah, dengan konsistensi kita di dalam menjaga nilai-nilai ibadah ini, insya Allah ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan selalu diberikan kekuatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan seluruh rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini hingga Idul Fitri nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.